Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerjanya PDC tanpa PWM dengan PDC yang menggunakan PWM ini. Nah, ini yang tanpa PWM dan ini yang menggunakan PWM seperti ini. Saya akan menjelaskan dua PDC ini. Nah, ini sama-sama PDC tapi beda cara kerja di bagian inverternya. Kalau di bagian PDC nya ini sama, ini cara kerjanya. Ini hanya yang berbeda di bagian inverternya. Sebentar, saya buka dulu biar lebih gampang saya menjelaskannya. Oke. Nah, teman-teman, ini yang tanpa PWM dan ini yang menggunakan PWM. Cara kerjanya seperti apa dan bagaimana efeknya atau hasil outputnya, karena ini berbeda cara kerja di bagian inverter saja. Kalau bagian PDC nya ini sama, cara kerjanya sama. Kalau bagian PDC nya hanya yang berbeda bagian inverternya. Saya jelaskan di bagian inverter yang PDC tanpa PWM ini dulu. Nah, kalau PDC yang tanpa PWM ini, inverternya hanya seperti ini tanpa adanya PWM seperti ini ya, tanpa adanya PWM seperti ini. Nah, dan yang seperti ini cara kerjanya hanya mengandalkan ini terlihat apa enggak, di dalam ada resistor 2 piece ini sepasang. Nah, itu pengatur frekuensi. Nah, sama seperti ini PWM juga pengatur frekuensi PWM ini, tapi ini lebih banyak ini fungsinya. Selain pengatur frekuensi juga pengatur tenaga. Nah, sama aja sih, frekuensi sama tenaga. Ini pengatur ini nih. Jadi kalau adu setik dia akan protek ya, pengatur protek ini. Pokoknya pengatur frekuensi sama pengatur protek kalau yang menggunakan PWM. Tapi ini cara kerjanya, pengatur frekuensinya hanya mengandalkan resistor 2 piece ini ya. Resistor 2 piece yang di dalam ini nggak kelihatan apa ya. Sama ini MOSFET 2, terus trafo, hanya ini saja untuk bagian inverternya saja. Sangat simple dibandingkan yang menggunakan PWM seperti ini ya, sangat simple. Kekurangannya, berhubung ini pengatur frekuensinya menyatu dengan blok ini, blok trafo ini, ketika dapat dapat lokasi yang membutuhkan tenaga besar, dia agak sedikit berat. Ketika berat, frekuensinya akan melemah. Ini akan melemah dan biasanya langsung akan protek sendiri, mati. Istilahnya inverter ini akan mati sendiri. Istilahnya kadang ya, dipencet saklar, dicelupkan baru hidup. Itu kalau di lapangan ya, dipencet saklar hidup, baru dicelupkan, itu baru bisa berfungsi. Tapi kalau dipencet saklar kondisi di air, kadang nggak fungsi ya, karena keberatan teman-teman. Jadi
terlalu berat, maksudnya tidak kuat, makanya lemot gitu. Istilahnya frekuensinya, pembagi frekuensinya tidak mendapatkan tegangan, jadi tidak bisa mengatur frekuensi yang semestinya ya. Kelemahannya itu kalau tanpa PWM, ketika mendapatkan beban berat, inverter ini akan berhenti ya. Makanya untuk kedalaman ini kurang bagus kalau untuk kedalaman ya. Tapi kalau untuk area yang dangkal-dangkal cocok sekali ya, selutut, pokoknya selutut itu masih cocok. Kalau untuk area kedalaman ini kurang cocok. Ini kekurangannya. Kelebihannya membuatnya simple, nggak kebanyakan komponen seperti ini. Kalau seperti ini kan kebanyakan, rumit juga iya, selain rumit kadang juga tidak hidup. Nah, seperti ini. Kalau yang model seperti ini, insya Allah hidup ya. Kalau nggak hidup tinggal ganti resistor saja dari 470 ohm menjadi 330 ohm, insya Allah hidup. Nah, ini simple. Kekurangannya hanya itu, kalau model seperti ini kalau kena beban berat dia akan otomatis mati. Nah, otomatis mati, protek sendiri gitu. Nah, ini kekurangannya. Kelebihannya simple buatnya. Nah, ini penjelasan yang PDC tanpa PWM. Sekarang saya akan menjelaskan PDC yang menggunakan PWM, cara kerjanya. Nah, cara kerjanya seperti apa kita bahas. Nah, ini kan PDC menggunakan PWM kan, sudah saya jelaskan kemarin. Nah, ini blok mesin ini PWM ini kan terpisah dari trafo ini ya. Kalau ini kan gabung nih antara pembagi frekuensi ya, penghasil frekuensi dengan trafo, ini gabung jadi satu. Kalau ini pisah teman-teman. Nah, kalau PDC tanpa PWM kan gabung nih, resistor kan pembagi frekuensinya itu gabung dengan trafo dengan MOSFET, gabung jadi satu. Kalau ini antara trafo, MOSFET sama ini PWM ini pisah teman-teman, pisah ini. Jadi kalau kena beban berat ya, trafo ini outputnya kena beban berat, PWM ini akan stabil alias frekuensinya akan normal. Umpama Anda membuat frekuensi di 20 kHz, walaupun trafo ini kena beban berat, dia akan stabil di 20 kHz. Beda halnya dengan yang PDC tanpa PWM ini. Seandainya normalnya 20 kHz, ketika kena beban berat dia akan menurun. Nah, menurunnya itu langsung drastis ya, kadang 20 kHz sampai mati, nol gitu, ibaratnya seperti itu. Yang tadinya yang ini kan normal nih 20 kHz ya 20 kHz terus. Tapi kalau ini yang PDC tanpa PWM, ketika kena beban berat yang tadinya 20 kHz sampai habis, nggak ada tenaga untuk membagi frekuensi, seperti itu ya. Seperti itu teman-teman. Frekuensinya jadi nol ini gitu. Jadi tidak bisa membagi frekuensi lagi dan akhirnya inverter ini mati. Ini bagian PDC yang tanpa PWM. Tapi kalau yang bagian PDC menggunakan PWM ini, seandainya kena beban berat, frekuensinya tadinya 20 kHz, dia akan stabil walaupun kena beban berat
dia akan manteng di 20 kHz. Nah, ini karena bloknya terpisah ya, pembagi frekuensinya terpisah dari trafo ini, trafo dan MOSFET ini. Keuntungannya itu. Kekurangannya, kerugiannya, karena ini bloknya terpisah dari blok inverternya ini, jadi ya agak rumit membuatnya agak rumit daripada PDC tanpa PWM ini agak rumit, tapi tenaganya memang benar-benar kalau yang pakai PWM, karena dia frekuensinya akan stabil walaupun di lokasi yang nggak menentu gitu. Dan kekurangannya membuatnya agak sedikit susah. Terus ada kekurangan lagi, kekurangannya wajib dipasang protek, outputnya wajib dipasang protek. Seandainya Anda membuat PDC menggunakan PWM seperti ini, lalu Anda tidak pasang protek seperti ini, ya ini kan ada rangkaian protek nih. Nah, ini rangkaian protek teman-teman, ada rangkaian proteknya, ini bagian ini rangkaian protek. Seandainya Anda tidak pasang rangkaian protek seperti ini, ketika adu setik, dijamin MOSFET ini akan meletus semua teman-teman. MOSFET ini akan meletus semua, langsung pecah semua ya. Kekurangannya itu, kalau yang menggunakan PWM, dia harus wajib pasang protek seperti ini. Jadi di adu setik itu aman, tidak meledos MOSFET-nya. Karena ini kan sudah saya bilang, kalau kena beban berat, frekuensinya akan tetap manteng, dan hasilnya bagian inverter ini akan selalu hidup ya. Dan efeknya ketika adu setik, walaupun kena beban berat ya, adu setik kan hitungannya kena beban berat, PWM ini akan stabil di 20 kHz, yang mengakibatkan pemaksaan di bagian ini, bagian MOSFET ini dipaksa untuk mengeluarkan tenaganya walaupun diadu setik ya. Yang akhirnya ketika MOSFET ini nggak kuat, karena dipaksa, dia akan meletus atau rusak ya. Karena ini tetap manteng di 20 kHz. Cara kasarnya seperti itu. Kekurangannya itu, kalau tidak dipasang protek walaupun diadu setik, dia akan selalu bekerja di 20 kHz, manteng itu saja, dan akhirnya MOSFET akan meledak. Mungkin Anda paham yang saya jelaskan. Dia akan meledak kalau tanpa protek. Kekurangannya itu, karena ini manteng ya, 20 kHz ya 20 kHz, nggak bisa ditawar ya, jadi kalau adu setik akan langsung meledak jika tanpa rangkaian protek. Yaitu kelebihannya, frekuensinya manteng, kekurangannya dia akan meledak kalau diadu setik, kalau tanpa rangkaian protek ini. Beda halnya sama ini, dia kan tanpa PWM, dan blok trafo ini dengan pembagi frekuensi ini ya, resistor 2 ini pembagi frekuensi teman-teman, ini jadi satu. Makanya kalau kena beban berat, frekuensinya akan menurun dan mengakibatkan biasanya akan mati. Ini blok inverter ini akan mati, berhenti bekerja gitu. Tidak mati, maksudnya berhenti bekerja.
yang harusnya jalan karena kena beban berat, dia akan berhenti bekerja sementara. Ketika beban beratnya hilang, dia akan normal kembali. Bukan berarti mati sepenuhnya mati ya, dia akan berhenti bekerja. Nanti akan kembali bekerja aktif lagi ketika beban beratnya itu hilang. Nah ini, jadi kekurangannya itu kalau kena beban berat yang model seperti ini, dia akan otomatis mati, tidak bisa digunakan untuk beban berat-berat ini teman-teman ya. Yang model seperti ini nggak bisa untuk beban yang berat-berat. Kalau untuk atau bisa untuk beban berat, ada caranya lagi, ada caranya. Tutorial yang saya berikan kemarin itu untuk beban berat tidak bisa, dia akan mati kalau kena beban berat. Kalau yang model seperti ini ya, nanti ada caranya. Jika ingin beban berat, bagaimana caranya nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Kita bahas di bagian ini dulu cara kerjanya. Nah ini keunggulan dan kekurangan seperti itu teman-teman yang menggunakan PWM. Semoga Anda mengerti dan paham. Lalu bagian ini ya, saya lanjut ke sini di bagian PDC-nya. Bagian PDC-nya sama. Ini ada induktor, ada kapasitor, ada ini ya, kapasitor ya, ini yang ini nih, bukan yang ini salah tunjuk ya. Ada induktor, kapasitor, SCR, terus ada DB3 itu yang biru kecil, DB3 sama. Terus ada potensinya di sini tadi. Sama, ada induktor, kapasitor, terus SCR, terus ada DB3. Ini DB3 nya kebetulan saya taruh di bawah. Resistor sama, ini ada resistor. Ini mana ini resistornya? Ini nih, yang ini nih 120k ini. Kalau ini saya pakai 100k, ini 120k dia pakainya. Nah sama sebenarnya teman-teman, cuma yang beda ini pakai flip flop, ini tidak pakai flip flop ya, hanya itu saja ya. Moga Anda paham apa yang saya jelaskan barusan, antara PDC tanpa PWM sama sedemikian PDC menggunakan PWM, cara kerjanya biar tahu ini kekurangan dan kelebihannya gimana yang PDC tanpa PWM ini, dan PDC menggunakan PWM cara kerjanya bagaimana, kekurangan dan kelebihannya bagaimana. Semoga Anda paham di penjelasan video kali ini. Semoga bermanfaat. Anda tinggal pilih, mau pilih yang tanpa PWM atau yang menggunakan PWM. Anda bisa pertimbangkan mau pilih yang mana ya, Anda bisa pertimbangkan. Kalau Anda pingin yang irit ya emang ini irit, bisa irit ya, dan simple membuatnya. Pokoknya ingin simple irit ya ini PDC menggunakan tanpa PWM ini. Kalau ingin yang tenaganya lebih strong daripada ini ya ini PDC menggunakan PWM. Kalau ingin seandainya Anda orangnya tipe yang ingin irit-irit, maksudnya dalam hal akinya biar awet, menggunakan ini saja biar awet
akinya umpama 3 ampere bisa buat seharian gitu ya. Ini itu ada pengaturannya lagi di bagian ini, bagian resistor ini pakai yang 470 ohm saja kalau ingin irit ya. Kalau ingin boros ya pakai 330 ohm di bagian resistor gate-nya itu. Hanya itu saja. Dan gulungan trafo ini juga dirubah lagi. Kalau ingin irit pakai 10 CT. Kalau ini saya pakai berapa 3 CT, jadinya agak sedikit boros ini. Dan memakai resistor 330 ohm ini agak sedikit boros. Ya mungkin ini saja. Anda bisa pertimbangkan lebih layak yang mana yang Anda sukai. Jadi kan setiap orang berbeda-beda ya, ingin yang tenaganya strong dengan hasil buruan yang banyak, tapi modelnya juga banyak ya. Akinya pasti harus aki yang besar ya, pakai ini. Kalau ingin model yang irit, akinya juga kecil, irit, otomatis modelnya juga agak irit juga ya, pakai ini saja ya. Semoga informasi ini bermanfaat teman-teman. Saya akhiri ya, sampai di sini. Kita lanjut lagi di video selanjutnya. Ingin membahas apa, silakan tulis di kolom komentar. Ingin membahas yang seperti apa, jelaskan di kolom komentar. Nanti akan saya jelaskan masalah-masalahnya atau yang ingin dibahasnya, biar saya tahu keinginan Anda itu tahu ya. Jadi tulis di kolom komentar teman-teman, biar saya tahu keinginan Anda apa gitu. Biar saya tahu, saya akan buatkan videonya, penjelasannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.